Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dimanapun berada. Hari ini kita mulai belajar membahas tentang kebangkitan Yesus Kristus menurut keempat Injil. Kita akan membahas kisah kebangkitan Yesus Kristus menurut Injil Matius. Kita akan membaca teks yang menuliskan tentang kisah tersebut dan kita memerlukan bijaksana hikmat pencerahan dari Roh Kudus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita membaca teks tulisan yang ditulis penginjil Matius, yang menerima inspirasi dari Roh Kudus, menuliskan kisah nyata dari kebangkitan Yesus Kristus. Ada beberapa peristiwa penting yang perlu menjadi bahan renungan kita. Yang pertama adalah kerinduan, harapan dari perempuan-perempuan yang pernah dilayani oleh Tuhan Yesus, yang menerima pelayanan kasih, yang menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, dan mereka ingin ke kuburan untuk merempah-rempahi, untuk melihat kenyataan apa yang sedang mereka hadapi. Ternyata di kuburan tersebut ada penjaga-penjaga yang menjaga kuburan Yesus. Selain sudah ditutup dengan batu yang begitu besar dan diberikan stempel dari pemerintahan setempat bahwa kuburan itu dalam pengawasan, di dalam suatu penjagaan ketat, begitu juga ada orang-orang yang berjaga-jaga, yaitu para pasukan. Pada peristiwa itu, kita tahu ada hal yang sangat ajaib. Malaikat datang menggulingkan batu itu dan akhirnya batu itu memang terguling. Tetapi yang mengherankan, di dalam kuburan itu sudah tidak ada Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, apakah karena batu itu digulingkan, ataukah karena memang sudah bangkit lalu digulingkan untuk membuktikan bahwa Yesus memang tidak ada di sana. Di dalam ayat yang ketiga, dituliskan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
di situ menggambarkan tentang siapa yang menggulingkan batu itu, tetapi di ayat 5 dikatakan, jangan takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ayat 6, ia tidak ada di sini. Artinya, Yesus sudah bangkit sebelum batu itu digulingkan. Yesus sudah bangkit sebelum para penjaga itu sadar bahwa batu itu sudah digulingkan. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat ajaib. Bagaimana tubuh kebangkitan itu bisa ada dan bisa terlihat secara kasat mata melewati batu yang digulingkan. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Itu adalah hal yang sangat supranatural. Karena belum ada seorang yang dibangkitkan dari kematian tanpa pertolongan seperti Lazarus. Bahkan kain kafannya itu yang terikat mesti dilepaskan tali-talinya. Dan belum ada pembuktian bahwa bangkitan Yesus itu rekayasa. Karena memang di dalam kuburan itu tidak ada mayat. Apakah dalam perjalanan Yesus ketika diturunkan dari kayu salib, lalu dibawa menuju ke kuburan dan ditanam, diletakkan di sana, ditutup, tidak ada pengawasan? Tentu ada pengawasan. Tentu ada yang mengawasi. Itu sebabnya ada suatu pernyataan secara tidak langsung dari para imam kepala di sana, di ayat yang ke-13, mengatakan kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Murid malam-malam datang mencuri. Artinya sehari atau semalaman waktu Yesus itu di atas kayu salib, dibawa ke kuburan, kemudian murid-murid mengambil. Apakah mungkin itu terjadi? Sementara murid-murid sudah terjerai-berai, ketakutan, dan sementara batu itu ditutup dari luar, tidak bisa dibuka dari dalam, dan distempel, serta dijaga oleh pasukan Romawi dan pasukan para imam. Dengan kata lain, bahwa memang ada mayat, ada tubuh jasad Yesus di dalam kuburan. Tapi di pihak lain juga ada suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi terulang, yaitu kebangkitan. Yesus satu-satunya yang bangkit dari kematian setelah berada di kuburan selama 3 hari. Pada hari ketiga, ia bangkit. Ini adalah peristiwa sejarah, sekaligus saat yang sama adalah peristiwa supranatural. Malaikat saja hanya memberitahu bahwa memang Yesus sudah bangkit. Dan pada peristiwa itu ada catatan di dalam Injil Matius bahwa terjadi gempa yang begitu hebat ketika malaikat datang. Ini adalah peristiwa yang terjadi. Apakah malaikat yang menggulingkan batu itu? Iya, tapi apakah malaikat yang membangkitkan Yesus? Jawabannya tidak. Yesus bangkit, dibangkitkan oleh Bapa di surga, dan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini, malaikat memberitahu kepada perempuan-perempuan itu jangan takut, karena Yesus itu tidak lagi di sini. Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di antara orang-orang mati. Yesus menyatakan kemenangannya dan akan berjumpa di Galilea. Awal tempat pertama sekali murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus di pesisir pantai atau daerah atau danau Galilea. Lalu dengan rasa gentar dan takut murid-murid yang mendengar tentunya nanti akan mengetahui dari perempuan-perempuan itu apa yang menjadi kenyataannya. Di ayat 9 ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yang lebih mengagetkan lagi, bukan hanya malaikat yang menggeser, menggulingkan batu-batu, gempa bumi, berita yang disampaikan oleh malaikat, tetapi sekarang perempuan-perempuan itu berjumpa langsung dengan Yesus yang sudah bangkit. Suatu kebiasaan atau hal yang penting untuk kita mengerti, ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid atau orang-orang yang dimuridkan, Yesus selalu mengungkapkan suatu kalimat salam bagimu. Suatu
sapaan yang mendamaikan. Dan suara itu didengar dengan jelas, diketahui dengan tepat, dan perempuan-perempuan itu mengetahui dengan sadar bahwa Yesus yang berada di hadapan mereka. Dan mereka bukan saja mendekat, memeluk, tapi menyembah Yesus. Ini adalah suatu hal yang sangat penting menjadi respon dari perempuan-perempuan itu. Perempuanlah yang pertama sekali mengetahui, memahami, dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan Yesus menyatakan dirinya. Yesus mengatakan kalimat kedua adalah jangan takut. Kalimat kedua, jangan takut. Jangan takut, kenapa? Karena mungkin saja peristiwa di depan kuburan itu yang kosong itu membuat mereka takut. Dan juga yang membuat para penjaga-penjaga ketakutan. Sekarang perempuan itu juga akan mungkin ketakutan karena peristiwa itu membuat mereka kaget dan tidak pernah terjadi dan tidak pernah dialami oleh siapapun. Ketakutan bisa jadi para penjaga itu melaporkan hal-hal yang buruk. Walaupun kenyataannya nantinya para penjaga itu justru melaporkan hal yang sebenarnya, tetapi para imamlah yang memperdaya mereka, menyuap mereka untuk memberikan suatu informasi palsu, informasi kabar bohong kepada orang lain, supaya apa yang diyakini para imam bahwa Yesus tidak bangkit itu tersebar. Tapi faktanya perempuan-perempuan itu juga adalah saksi mata dari kebangkitan Yesus. Jadi ada dua informasi tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, yang langsung menjadi saksi mata kebangkitan Yesus adalah perempuan-perempuan itu. Yang kedua adalah para penjaga yang akhirnya menjadi saksi palsu. Dia menyaksikan hal-hal yang sebenarnya mereka alami, mereka ketahui, tapi mereka dimanipulasi, dikuasai oleh uang dan cinta uang, akar kejahatan. Mereka akhirnya memberikan informasi yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, pernyataan Tuhan jangan takut adalah pernyataan yang menenangkan bagi perempuan, dan akhirnya perempuan-perempuan itu dengan semangat memberikan kabar baik, menyatakan kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Pernyataan Yesus yang ketiga adalah kepada perempuan-perempuan itu, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ada pesan penting, dan di dalam pesan itu Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya bukan lagi sahabatnya saja, bukan lagi sebagai muridnya saja, tapi murid-murid itu dijadikannya saudara-saudara. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang sangat melegakan. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Apakah ini ditujukan kepada saudara Yesus yang dilahirkan dari Maria, yaitu Yakobus, Yudas, dan yang lain-lain, saudara-saudara Yesus hasil pernikahan Yusuf dan Maria yang dilahirkan di rumah Maria, yang dikenal oleh juga murid-muridnya? Tentu tidak. Ini adalah murid-muridnya, karena dikatakan pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini adalah pesan sekaligus suatu pernyataan bahwa murid-murid itu tidak lagi hanya sebagai murid, hanya sebagai sahabatnya, tetapi saudara. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang Yesus adalah saudara sulung yang pertama bangkit, yang nantinya murid-murid juga akan mengalami kebangkitan pada hari kedatangannya yang kedua kali setelah ia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pesan ini disampaikan oleh perempuan-perempuan kepada murid-murid Yesus. Dengan kata lain, ada tiga hal yang penting. Pertama, salam. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, katakan pergi bahwa Yesus sudah bangkit dan akan berjumpa di Galilea. Tempat pertama Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita renungkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika kita berjumpa dengan orang lain. Yang pertama, katakanlah salam. Dan salam itu memberikan kedamaian, ketenangan, keteduhan. Yang kedua, katakanlah jangan takut, sebab kehadiran kita itu bukan problem maker, kehadiran kita bukan membuat kisruh
atau kacau suatu kondisi, tapi kehadiran kita itu justru membuat orang-orang di sekitar kita tenang menghadapi situasi kondisi yang sedang dihadapi. Tidak menepis atau menghilangkan situasi kondisi yang menakutkan itu, tetapi kita berani melangkah maju menjadi saksi karena Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga, marilah kita dengan penuh keberanian menyampaikan pesan. Pesan yang paling penting adalah Yesus Kristus sudah bangkit. Ia sudah mengalahkan maut. Ia telah menyatakan kemenangannya atas dosa melalui kematiannya, mengalahkan iblis melalui kebangkitan yang dinyatakan, menyatakan kemenangannya atas maut sehingga kita mendapatkan jaminan hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu di tengah-tengah kesulitan pemberitaan Injil di seluruh dunia, terlebih khusus dengan menggunakan media sosial, kita tahu begitu banyak berita-berita bohong, berita hoax. Itu sesungguhnya sudah pernah ada dan masih terus ada sampai akhir zaman, yang meragukan kebangkitan Yesus, yang memanipulasi peristiwa itu menjadi peristiwa dusta. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebuah halusinasi, ilusi belaka. Tentu tidak, itu adalah fakta, saksi mata ada, kebenaran jelas dinyatakan. Tetapi ada orang-orang yang seperti imam kepala ini, yang sampai sekarang mempopulerkan kepalsuan kebohongan dengan mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati, Yesus sebenarnya diganti oleh Judas Iskariot, Yesus sebenarnya tidak dikuburkan, dan sebagainya. Kebohongan-kebohongan seperti itu marak ada di media sosial, marak ada di antara orang-orang yang seperti imam-imam kepala ini, komunitas-komunitas yang mempopulerkan kebohongan. Hanya dengan suatu kondisi supaya mereka aman, mereka nyaman, mereka dapat hidup di dunia yang fana ini. Kita sebagai orang percaya, oleh karena anugerah Tuhan, kita harus berani, jangan takut. Kita harus menyatakan dan pergi untuk memberitakan itu dengan perkataan dan perbuatan kita kepada sesama. Kiranya dengan apa yang sudah kita baca ini, kita dapat merenungkannya, hal-hal penting berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus menurut Injil Matius. Ikuti terus renungan kita mengenai kebangkitan Yesus Kristus menurut Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.